Hai guys, hari ini kita kenal lebih dalam sosok yang luar biasa, Yanwar Darmawan. Di tahun 2022 dia sudah berusia 90 dan dia masih mampu menjalankan aktivitas, memimpin meeting, dan hobi dia adalah membaca. Mari kita gali lebih dalam sebetulnya apa sih rahasia sehingga bisa membuat dia sedemikian hebat. Mari kita dengarkan apa ya komentar dia. Pak Yanwar lahir tahun berapa? Mungkin bisa 32. cerita ini apa biografinya? 32. Tahun 32, 1932 ya. Ya. Berarti sebelum Desember. merdeka ada ya. Wah, saya ngalamin semua zaman. Semua zaman ngalamin. Jadi saya lanjutkan ya. Ya. Jadi itu waktu saya kembali itu terus kita sering reuni tiap tahun, reuni yang keberapa lupa lah. Pokoknya kita ngomong-ngomong kita udah mulai tua ini mau apa gitu loh. Saya waktu itu umurnya masih 65 kayaknya. 65. 1995 kira-kira. Nah, waktu ngobrol-ngobrol begitu, saya cerita mengenai di Amerika. Di Amerika itu orang-orang yang 50 plus gitulah. 50 plus itu mulai punya organisasi yang mengumpulkan orang-orang yang basically kalau mau di Indonesia kan mandiri, terhormat, bermakna. Jadi zaman itu udah berubah. Kita itu tidak bisa hidup seperti orang tua kita lagi. Karena kita sudah merasa mandiri. Mudah punya duit, terhormat, dan masih bisa bermakna gitu. Apalagi anak-anak apa mau tinggal sama kita. Kalau anak-anak waktu itu kan sudah basically bebas menentukan nasibnya sendiri-sendirilah. Malah banyak yang kerja di luar negeri, nggak mau pulang, ya kan. Nah kita kan orang tua ini kan ditinggal sendirian. Nah disitulah kita mulai ada kebutuhan lain untuk orang tua. Kalau zaman bapak saya atau sebelumnya, ya ini kan banyak Chinese ya. Kalau Chinese kan hartanya diberikan pada anak paling tua, kita ikut anak paling tua sampai mati kan gitu. Nah sekarang nggak bisa, anak paling tuanya nggak ada di sini, ya kan? Kita yang nggak mau karena kita punya duit, punya segala macam. Jadi kita ini lebih mandiri, lebih terhormat, lebih bermakna daripada orang tua kita yang dulu. Jadi we are different lah. Pokoknya kita ini beda sekali. Jadi kita ada suatu community yang besar sekali, yang sebetulnya pemikirannya itu berbeda. Gaya hidupnya itu kepengennya juga berbeda dengan yang generasi sebetulnya. Nah ini mau disebut gerakan, mau disebut revolusi, nggak peduli lah pokoknya kita merasa bahwa we are different gitu loh. Ya jelas sampai sini ya. Iya jelas. Nah karena itu terus kita ingin membentuk suatu organisasi yang sama sekali berbeda dengan orang tua kita lah. Maunya tetap mandiri, uang jangan dikasih orang anak, simpan sendiri untuk hidup sampai mati gitu loh. Oh jadi uang dan kita simpan sendiri. Sendiri menentukan sendiri nasib kita seperti apa. Ya ini oke nggak? Oke. Anda iya nggak? Sama, saya juga prinsip begitu. Kan? Prinsipnya sama. gitu kan? Ya prinsipnya gitu. Jadi ini suatu hal yang dialami oleh semua warga usia lanjut yang 50 tahun ke atas, sebenarnya 60 tahunan lah. Kalau di sini 60 tahun ke atas itu have the same feeling, kita punya yang sama gitu loh, punya pendapat yang sama. Makanya kita umumkan yuk kita bikin perusahaan, perkumpulan sosial. Pilih namanya Paguyuban Dharma Warga Usia Lanjut. Wulan singkatannya. Nah, Dharma Wulan, ya ini Paguyuban Dharma bukunya Wulan. ini. Nah itu 20 tahun ini sejarahnya. Jadi nanti baca di sini ketahuan lah ya. Ketahuan sejarahnya daripada saya cerita. Visi misinya jelas lah. Nah, jadi ini terus kita membentuk suatu organisasi, malamnya diumumkan pertama-tama ngumpulin donation dulu untuk mengumpulkan.
langsung spontan 200 juta terkumpul saat itu juga. Pada saat itu loh, 20-30 tahun yang lalu. Besar kan duit segitu ya. Terus tahu CSIS nggak? CSIS di Jakarta, CSIS itu loh. Think-tanknya Pak Harto. Think-tanknya Pak Harto, CSIS-nya di Tanah Abang, nggak tahu ya? Nggak tahu saya. Itu yang dikepalai Hari Chan Silalahi. Namanya beken nggak? Hari Chan Silalahi. Ya jadi akhirnya dia jadi politician semua kan. Nah, dia itu yang memelopori juga. Betulnya banyak yang memelopori. Jadi pengurusnya waktu itu berapa ya? 20-an orang lah pengurusnya gitu kita. Nah, terus itu dapat apa namanya? Dapat uang 200 juta itu. Terus kita decide untuk membuat. Di dalam situ ada notaris, ada dokter, ada segala macam. Teman-teman kita ini kan jadi macam-macam nih, ada notaris, ada akuntan, ada itu. Nah, itu pada aktif semua di situ. Nah, kemudian kita mengumumkan itu di CSIS itu, di kantornya Hari Chan. Waktu mengumumkan itu, kita dapat lagi donation 200 juta lagi. Jadi kira-kira 400 juta. Dengan 400 juta itu kita mendirikan organisasi Dharma Wulan ini. Nah, tadinya organisasinya itu tadinya Paguyuban Dharma Wulan. Sekarang ketua organisasinya siapa? Hah? Ketuanya? Ketuanya waktu itu Pak Titus, Titus Kurniadi. Sekarang masih aktif, Pak? Titus? Enggak, masih Dharma Wulannya masih. Oh masih aktif. Masih aktif. Masih ini masuk. Oh. Malah anak saya adiknya Yul yang jadi ketua pusat. Udah 54. Jadi pokoknya ini apa ide itu kan saya viral lah, jadi viral. Banyak orang yang pada itu. Ada jenderal, ada segala macam kok kita. Radius Prawiro tahu ya? Tahu. Masih ingat? Tahu. Menko Ikuin. Ya. Nah, itu salah satu pendiri. Kalau Jono. lahir, tadi bilang lahir 32 berarti sekarang usianya 90 kan? Iya. Nah, bisa 90 bisa dengan masih sehat gini, olahraganya apa ini? Atau mungkin ada bisa ceritain Ya dalam rangka ini deh. Dalam rangka Wulan ini kita aktivitinya kan macam-macam. Nah, salah satu anggota kita ini ada Dr. Fransai kenal. Atau Yayasan Kilin Budaya Indonesia kenal. jadi ikutin program yang ada di Wulan inilah yang membuat Ya, kita Pak Yanwan bisa macam-macam sehat. program supaya kita tetap mandiri, terhormat. Jadi kata kuncinya mandiri lah ya. Mandiri dan tetap terhormat, dihormati orang dan tetap benar. Karena mandiri terhormat karena kita tidak tergantung pada orang lain. Ya kan, nggak minta anak gitu loh. Kalau ada anak dikunci di kamar, tinggal pergi. Emang waktu itu sampai ke pernikahan itu umur berapa, ceritanya gimana tuh? Wah, kok sampai ke situ-situ ada bukunya sih, nanti kasih buku deh. Oh, ada bukunya. Dan saya ini dipengaruhi banget oleh agama Buddha karena saya Buddhis lah. Sebelum di Wulan ini bisnisnya apa Pak Yanwar? Hah? Bisnisnya? Misinya itu saya itu senang kumpul-kumpul orang ya, kumpul teman, senang kumpul orang. Banyak temennya lah ya. Ya, senang apa ya? Bersosial lah. Sosialisasi lah, ya sosial, senang sosial. Dari kecil. Penghasilannya dari kumpul-kumpul itu apa yang didapat? Apa? Penghasilannya? Wah, kalau penghasilan saya segala macam lah. Tapi kalau utamanya saya kan pertanian, sekolahnya di pertanian. Oh, jadi lebih ke pertanian. Dari kecil saya suka tanaman, terus setelah waktunya lulus SMA, saya milih Fakultas Pertanian Bogor. Tapi Bogor itu waktu itu masih IPB UI, ya? Masih UI, Universitas Indonesia. Saya lulus tahun 60. Ya, IPB UI dulunya, terus menjadi IPB. Iya, ya ceritanya panjang sih. Mau ceritain semua, panjang banget itu. Awal bisnisnya Pak Jadi Yanwar. 2 tahun sebelum lulus saya udah dapat beasiswa. Jadi core bisnisnya dulu di pertanian lah ya? Pertanian dan saya seneng tanaman buah-buahan lah, maksudnya tanaman buah-buahan dan sebagainya. Mungkin itu kali yang bikin Pak Yanwar jadi sehat terus ya? Enggak itu juga. Oh, nggak itu juga? Ya jadi sehat terutama sebetulnya karena menjalankan apa ya, perintah agama ya. Kalau Buddhis tahu ya,
anunya apanya. Mungkin bisa Buddhism sharing. secara umum itu kan kalau orang bekerja misalnya saya itu pertama-tama kerja itu untuk apa sih sebetulnya? Untuk cari duit kan? Iya. Cari duit untuk apa? Untuk hidup kan? Untuk hidup bagaimana? Hidup bahagia kan? Untuk hidup berkelebihan kan? Nah, untuk hidup itu kan perlu suatu skill ya, perlu sekolah, perlu lulus, perlu. Nah, setelah kita mulai terjun di dunia kerja, kita kan maunya kerja sekuat tenaga untuk apa? Untuk menghidupi diri kita sendiri dan keluarga kita, betul nggak? Ya kan? Kalau ini paham Buddhism ya, saya nggak merasa Kristen gimana. Nah, terus itu kalau sudah keluarga itu sudah cukup, sudah berlebihan, ya, Anda tidak perlu memikirkan orang lain, nggak perlu sosial dulu deh. Setelah itu tercapai, baru Anda itu seterusnya itu mikirin orang lain. Sosialnya ya. Ya, sosialnya itu. Jadi sebelum diri sendiri terpenuhi, ya setelah sendiri nggak perlu terpenuhi pikirin dan orang lain. kan. Kalau udah lebih, baru orang lain. Kalau saya namakannya MQR, Minimum Quality of Life. Requirement untuk mencapai minimum quality of life. Nah, ini yang bagus. Quality of life itu kita tetapkan sendiri. Saya kebutuhannya apa? Punya rumah gede, punya pabrik kayak ini. Oke aja itu penuhi. Tapi setelah itu, kalau kita mau lebih lagi kan itu, kalau di Buddhism itu kewajiban Anda untuk kalau bahasa Inggrisnya kan giving and sharing. Giving and sharing itu memberikan pada yang kurang mampu dan sharing, berbagi dengan orang-orang lain. Sisanya loh, kelebihannya itu. Nah itu kan dalam bentuk, kalau di sini dalam bentuk yayasan. Saya bikin yayasan dan lain-lain. Ini yang bagus. Jadi prinsipnya penuhi itu kebutuhan dengan standar yang sudah kita tentukan. Ya, untuk tentunya menyalurkan dana itu. Standar minimum. Setelah itu baru kita bantu orang lain. Nah, tapi selain duit Anda punya apa? Kalau sudah segala kecukupan itu punya apa lagi? Selain duit Anda punya pengalaman. Punya pengalaman kerja, punya ini, punya macam-macam. Sudah ada lagi sifat lain yang tidak bisa diam. Karena udah biasa kerja. Udah biasa kerja suruh pensiun di rumah bisa? Nggak bisa. Nggak bisa kan? Nggak bisa. Nah, iya. Jadi itu suatu sesuatu yang sebetulnya untuk benefit kita sendiri juga. Ada kepuasan. Nah, jadi duit kita sisanya itu dipakai untuk giving and sharing itu. Giving boleh and apa sharing. saja, giving and sharing. Okay. Ya, memberi dan berbagi kalau anunya. Nah, kalau itu tidak ada batas, malah harta maupun waktu. Nah, kalau itu Anda lakukan, maka ya ada kayak hukum karma lah. Kalau kita berbuat baik pada orang, kita dapat segala sesuatu yang baik. Kalau ini di Buddhism itu sangat-sangat sangat-sangat pasti gitu loh. Pasti kalau Anda berbuat jahat, Anda akan mendapat malapetaka lah. Kalau Anda berbuat baik, akan berbuat itu. Itu ada itunya. Jadi kalau yang saya kejar kan mestinya ya apa sebetulnya? Ya kebahagiaan di waktu tua ya. Dan pikirannya itu kan, saya memilih pendidikan untuk untuk menyalurkan ini. Karena pendidikan itu yang paling saya anggap yang paling paling kelihatan lah manfaatnya itu. Dari orang yang gelandangan tahu bisa jadi apa. Nah, jadi mula-mula bikin ini sekolah Taruna Bangsa itu, tapi Taruna Bangsa itu kan saya membangunnya itu bersama-sama adik dikelola oleh Penakan. Jadi saya bikin lagi SMK, sekolah SMK itu sekolah menengah kejuruan. Nah, kejuruan itu arahnya itu juga ke UKM, dijadikan kalau lulus kerja dulu jadi UKM. Jadi misinya bukan ekonomi lah, tapi lebih kepada giving ya. Ya kalau dulu ngumpulin duit, sekarang buang duit lah. Bagaimana cara buang duit yang
Itu yang nggak gampang gitu. Yang menyenangkan, yang penting itu menyenangkan. Buang duit yang menyenangkan. Ya. Nggak semua orang bisa buang duit ya. Apa? Buang duit nggak gampang. Iya nggak gampang sebetulnya. Harus yang membuat Anda senang ya. Iya. Dan ternyata itu di sharing teman-teman banyak sekali sharing itu. Jadi waktu kita mendirikan Paguyuban Dharma Wulan ini kan apanya animonya itu di seluruh Indonesia itu gegap gempita lah. Pokoknya di mana-mana mendirikan cabang karena banyak juga kelompok-kelompok yang berperasaan seperti saya, seperti kita lah. Nah, waktu itu bersama-sama dengan tokoh-tokoh yang kebanyakan sih pengusaha juga sebetulnya. Kalau ini mungkin kenal ya, si Harjalu kita yang punya tiang pancang itu loh. Nggak kenal saya. Nggak kenal? Nggak kenal. Oh, dia yang ke jalan-jalan tol itu tiang pancangnya dia yang supply. Terus teman saya ini semuanya meninggal gitu loh, satu persatu. Sekarang jadi tinggal saya sendiri sama Pak Titus. Pak Titus sudah mulai demensia juga. Ya, Ya tinggal saya sendiri. ya umur 90 ya. Untungnya itu tumbuh sendiri kan. Dharma Wulan ini kan suatu paguyuban. Nah, di paguyuban ini dibentuk apa namanya? Di Indonesia itu harus di atasnya harus ada yayasan. Nggak boleh perhimpunan massa, donasi gitu kalau tidak yayasan. Jadi kita membentuk yayasan Dharma Wulan yang membentuk Paguyuban Dharma Wulan. Resminya seperti itu. Nah itu 1965 ya, 65 itu kita ke situ terus berkembang sampai jadi besar. Ya sampai apa ya, sampai COVID ini kayaknya ya, kembang terus. COVID ini 3 tahun kita rada berhenti. Nah, apa namanya, selama berapa tahun itu kita membangun clubhouse di sini juga. Saya donate tanah saya. Tanah ini dulu perkebunan buah, perkebunan buah sesuai dengan anu saya. Iya. Terus kita membuat bibit untuk pemerintah, kepada pemerintah. Bibit buah yang disebarkan ke seluruh Indonesia. Iya. Nah, setelah itu kan di sebelah dibangun Sentul City. Sentul City. Nah, jadi diganggu terus, nggak aman lah karena buahnya diambilin orang. Jadi saya quit bikin itu, terus kita mulai memikirkan dipakai untuk apa ini ya. Di dalam salah satu pertemuan sama teman-teman itu, mereka apa namanya, semua sepakat kalau ada kawasan sebagai pionir ya, sebagai kawasan yang diperuntukkan untuk senior yang tadi itu mandiri terhormat bermakna, yang merasa dirinya mandiri terhormat bermakna. Nah, itu dalam bentuk Paguyuban Dharma Wulan ini. Nah, pada saat itu sih sudah sampai 60 cabang lebih ya. Sekarang ini tinggal 22 kalau nggak salah, 22-26 cabang hampir di seluruh Indonesia. Oh jadi Wulan ini ada 26 cabang? Iya. Dharma Wulan di Bali ada, di Tegal ada, di Semarang ada, di Surabaya ada, di mana-mana ada lah. Nah tempat sekali-sekali kita kumpul bersama-sama kongres. Jadi layaknya kayak organisasi besar ya, memang lumayan besar lah organisasi. Iya besar. Ya. Jadi pengurusnya itu diangkat untuk 2 tahun. Tiap kali 2 tahun kita ada kongres itu didatangi semua anggota dari cabang-cabang. Yul pernah ikut yang di Bali kan. Nah, suatu ketika kita di Bali kongresnya itu. Nah, pusatnya di sini. Saya sumbang tanah 5.000 meter, setengah hektar lah sumbang tanah untuk membangun clubhouse dan untuk office-nya itu sekretariatnya. Nah, sampai sekarang. Ya kalau mau singkatnya seperti itu. Jadi kalau menurut perasaan saya, happiness saya ini memang saya selalu pilih kegiatan-kegiatan yang membuat saya happy. Apa itu? Kumpul-kumpul orang. Ya. Nah kumpul-kumpulnya ini ya, ini kok kumpul-kumpul orang terus itu. Nanti tanggal 20 kalau mau datang. Tanggal 20 ya. Ada acara apa tuh? Acara seluruh Indonesia kumpul di Gria Wulan. Oke. Di sini, dekat sini naik. Tapi masih pada muda kan, nggak setua Nah, Pak kita Yanto ingin kan, saya ini kan
teman-temannya umur 90 semua. Udah pada meninggal. Oke. Gitu loh, tapi banyak yang masih ya mikir untuk apa reorganisasi, bukan reorganisasi apa ya. Regenerasi, regeneration. Nah, waktu regeneration itu kita mengadakan khusus acara-acara untuk menarik orang-orang yang 50 plus, yang 50 tahun ke atas, yang punya pandangan sama dengan kita. Nah itu baru mulai terjadi setelah COVID ini, kita baru ya selama COVID lah. Nah kalau anunya kan waktu COVID kan kita pakainya ini aja, meeting pakai Zoom, rapat pakai Zoom. Ada dampak nggak waktu COVID? Nggak ada. Nggak ada dampak ya? Malah kita punya suatu tim yang membantu vaksinasi. Vaksinasi. Ada yang kena nggak waktu itu di sini? Kalau di Rukun Senior Living ada yang kena di Rukun, ada. Tapi nggak menular kemana-mana ya? Karena biasanya sebelum sakit sudah diambil keluarganya atau dimasukkan rumah sakit ya. Kalau itu mungkin bisa tanya manajemen ya, saya malah nggak tahu persisnya. Cuma yang mati ya orang tua udah itu 93, 94 ya sudah waktunya. Sekarang yang paling tua di sini umur berapa? Yang tinggal ya, di 104. Ada 104. Masih sehat. Ya kelompoknya sih sehat. 104 tapi ya. masih apa enggak ya? Udah nggak ada kayaknya. Udah meninggal juga kayaknya. Oh, yang 104 udah meninggal. Nah, Angkatan Laut. Dulunya mudanya Angkatan Laut. Jadi sekarang yang masih sehat di sini yang paling tua Pak Yanwar kali. Enggak. Ada juga. Nah, iya. Yang di atas 100 juga ada kok sekarang. Oh, di sini. Iya. Wah, luar biasa ya. Hampir semua yang di sini kayaknya yang pernah di luar negeri. Kalau di Indonesia ini dianggap kayak rumah jompo gitu loh. Padahal bukan rumah jompo kan. Ini kan dikelolanya seperti hotel. Persis Amerika. Kita pakai konsultan dari Amerika juga. Ini juga sama Herman. Kedua anak saya yang sama cari konsultan di Amerika. Kemudian mereka tinggal di kayak ginian sebulan ya, lumayan ya. Oh, jadi Senior Living ini juga banyak orang asingnya lah ya tinggal di sini. Enggak orang asing, orang Indonesia yang seumur-umur di luar negeri. Oke. Tapi kalau sudah tua, dia nggak betah gitu loh di sana. Dia balik ke sini. Balik ke sini, masuk sini. Banyakan itu, tapi sekarang sudah mulai ada kesadaran itu. Nyoba dulu seminggu, sebulan. Tadi juga saya bilang, saya mau cobain. Nah, iya boleh. Udah umur 70 gini mau cobain nih. Iya, coba aja. 3 hari, disaranin 3 hari. Ya udah nanti masuk Jumat, pulang hari Minggu, hari Senin. Iya gitu. Ya, cobain. Teman-teman kayak gitu juga. Dan bisa banyak ngobrol nanti sama Pak Yanwar. Iya. Ya kapal kan, Iya. sama istri kan. Sama istri. Ada beberapa kapal yang masih muda-muda sekarang. Ada aktivitas apa aja di sini? Muda-muda ini juga realize dulu cuma yang tua-tua saja. Ada aktivitas apa aja di sini kalau tinggal di sini ini? Nyanyi. Masing-masing aktivitasnya apa itu yang diikutin. Oh, macem-macem dong berarti ya. Ya. Kan ada caregiver. Caregiver ini kan ada yang saya sendiri nggak tahu ya karena saya nggak punya caregiver ya. Ada yang activity related ya, related dengan activity-nya apa, diikuti activity itu. Tapi ada yang related dengan hobinya lain lagi ya diikuti aja. Oh, jadi kecenderungan lain. di sini mengikuti hobinya masing-masing. Ya. Luar biasa. Nah, kalau mau sewa caregiver tambah lagi. Nah, waktu SMK saya ada jurusan caregiver juga saya. Oh, jadi meminta orang take care juga bisa ya? Iya, diajarin khusus untuk take care orang tua. Mau dipijit juga ada ya? Hah? Dipijit? Di bawah malah ada profesional. Fisioterapi ya? Itu profesional fisioterapis yang berkantor di bawah. Oh. Nah, itu dipimpin oleh dokter. Dipimpin oleh dokter. Kita sendiri punya dokter juga. Malah dua sekarang ada dokter. Untuk perumahan juga.
Silakan dimakan Pak Yanwar. Ya. Pak Yanwar ada pantangan nggak soal makan? Nggak. Nggak ada pantangan. Ya banyak pantangan sebetulnya, tapi makan aja gitu loh. Nah, Kalau pantangan saya cuma pantangan itu sih sebetulnya. apa tuh pantangan apa tuh? Perut. Kalau makannya kurang sayur, kurang buah itu Oke, suka ke belakangnya susah. agak sulit. Tapi anything makan ya Pak ya? Ini saya makan. Sehari makan 2 kali apa 3 kali? Pagi mostly buah ya. Oh, pagi makan Malam buah. cuma sayur. Nggak makan nasi. Kalau siang makan bebas deh ya. Bebas, rada bebas tapi dibatasi. Iya, bebas tapi dibatasi. Kalau malam makan apa Mbak, biasanya? Sayur Sayur aja. blender, macam-macam sayur, ganti-ganti. Blender kasih halaman, kasih gula, dan langsung disedot. Jus ya? Langsung 1 gelas. Tapi kalau Anda nanya tadi kok bisa awet muda segala macam itu, everything Gimana is in your mind ya, pikiran kita. Jadi pikiran kita yang buat kita bisa Kalau jadi muda pikiran lah. kita, wah aku udah tua. Kalau saya sih, saya nggak pernah tua lah pokoknya. Nah itu kuncinya. Jadi jangan pernah merasa tua, sekalipun Iya. kita udah tua ya Pak. Kumpulnya sama anak-anak muda. Nah, sama. Masih ikut aktif ngurusin segala macam ini Bu Emily tahu. Sama, saya juga suka kumpulnya sama yang muda-muda. Iya, dulu abis itu masih apa senangnya mancing ya Pak Januar ya? Hobinya apa sih Pak Yanwar? Apa? Hobinya? Kalau dulu macam-macam, tapi kalau terakhir ini ya banyak yang udah nggak bisa dilakukan. Dulu saya ikut fitness center satu, terus Berapa lama tuh waktu di, olahraganya ya waktu di fitness center itu berapa lama tuh? Sampai berapa ya? lama banget. Sejak 1972 ya, di Clark Edge kan. Bagus ya. Bench press waktu itu udah sampai berapa? Apa? Bench press. Oh saya nggak itu, saya Bukan beban ya? nggak fitnessnya aja. Oh, lebih ke aerobiknya lah ya. Aerobik, habis aerobik. Kardionya lah. Habis aerobik stretching. Hmm. Nah, dua itu aja. Bukan beban tapi lebih kepada Bahkan kardionya. waktu masih muda lagi SMA. Oke. SMA saya bodybuilding. Oh, iya. Jadi Pak Januar ini sempat jadi bodybuilder waktu muda. Bodybuilding, loh, bukan angkat berat. Oh, bodybuilding. Bodybuilder kecil. Terus main musik juga, Oh, senang musik juga. ya ikut band. Oh, Sama dong. Sama Hah? nih Pak Aul sama. juga suka musik. Musik Tapi saya juga. brass band, Ah, band yang untuk berbaris. Oh, marching band gitu ya? Marching band. Marching Ah, Ya, kalau dulu namanya brass band, sekarang udah nggak ada ya. hampir hilang tapi masih ada lah. Kalau ada 17 Agustus ada. Nah sekarang udah seusia gini biasa olahraga apa yang dilakukan Pak Januar? Saya pagi-pagi bangun tidur ya, jam 4 saya bangun. Jam 4 bangun, Jam 4 kadang-kadang belum jam 4. Ya bangun tidur meditasi. meditasi dulu. Berapa lama tuh meditasinya? Meditasi 30 menit. 30 menit. Ada musiknya sih yang mengiringi. Iya, setelah itu? Setelah itu makan buah. Mhm. Buah berangkat ke villa. Saya punya villa di sini, ada gymnya kecil. Gym sederhana. Gym apa tuh? Itu Jalan- Cikung. Oh, Cikung. Cikung terus stretching. Habis stretching sauna. Habis sauna udah selesai. Semua itu 2 jam Tiap hari itu ya? tiap hari. Jadi Cikung, sauna. Kalau sauna itu gantinya matahari. Kalau ada matahari ya enak matahari. Oh, jadi kalau bisa juga diganti sama matahari ya? Sauna itu. Meskipun matahari saya juga sauna gitu. Sauna juga. Iya. Ini udah segini. Jadi sauna ini tiap hari dong ya? Biar yuk. Sauna tiap hari? Tiap hari juga. Jadi yang bikin sehat itu Cikung sebetulnya. Meditasi, Kalau Cikung Cikung. saya ikut itu grupnya Yayasan Kilin. Hmm. Tahu nggak?
Pernah dengar? Pernah dengar? Besan saya juga dia hobinya Qigong juga. Itu mertuanya Imelda. Oh iya. Kemana-mana ada grup-grup itu kan. Iya, iya. Mulai ikut grup, kemudian udah sendirian aja. Iya, dia di rumah juga bisa 1 jam itu Ci. Di depan di matahari di kebun. 45 menit Iya. Qigong. Nah, kalau lengkap semuanya sama meditasinya ya 1 jam lebih. Iya. Kalau mertua saya umurnya 76. 76. Masih Qigong. Masih Qigong, sehat. Sehat dia. Kalau enggak ya kalau skip gitu dilewati rasanya enggak keluar. Kalau cerita bisnis ya, cerita perjalanan karir Pak Janwar, kondisi puncak-puncaknya di mana tuh? Kunci lagi saat Saya pekerjaan pertama perkebunan cengkeh. jadi waktu zaman anaknya Pak Harto yang ngurusin cengkeh itu ya? Ya Pak Harto yang merusak. Oh, nah. Di situ puncaknya waktu zaman cengkeh ya, Tahun 60. tahun 60 ya. Waktu itu kan masih impor. Pemerintah maunya kita stop impor pasal karena cengkeh kan memang dari Indonesia. Iya. Jadi kita bikin proyek itu dipimpin Pak Toyib. Benar nggak Pak Toyib ya? Pernah dengar? Toyib itu dulu dekan Fakultas Pertanian, terus jadi rektor, terus jadi menteri, terus jadi duta besar. Berarti kenal sama Goban Hong dong ya? Gobernur. Iya. Iya kenal, kalau saya pernah asisten beliau itu. Oh, oke. Saya pernah Gobernur beberapa kan kali, meninggalnya umur 90 lebih. 90 lebih juga. Kebetulan anaknya kerja di tempat saya, jadi kenal sama Goban Oh, Hong. iya dong. Iya. Yang tinggal di Bondongan sana. Gobernur sebelum meninggal itu hampir tiap hari di itu apa? Ya kemarin yang di bawah itu apa? Fisioterapi. Iya, fisioterapi. Pak. Nah, saya lihat ya biasanya kalau orang yang sudah usia 60 atau 70 ke atas itu kecenderungan bungkuk. Ini tadi saya perhatiin Pak Yanwar jalan itu tegak. Itu apa sih yang dilakukan? Itu yang saya tadi Qigong. Qigong. Stretching. Saya lihat dia jalan tegak lurus, bagus badannya. Kayak masih anak muda gitu loh. Tapi kalau menurut saya sih ya anu aja ya, Pikirannya pikiran. Pikiran. Pokoknya saya buka pegangannya itu kalau meditasi. Itu saya mengusir sifat-sifat yang jelek itu. Saya singkat sendiri menjadi 5. Apa tuh? Kalau disingkat Iger. I pertama itu ego. Ego. Terus A itu anger. Apa tuh anger? Anger, marah. Oh, marah. Angry ya. Terus G-nya itu greed, Greed. keserakahan. Terus I lagi envy, iri hati. Mhm. Nah, R-nya lagi revenge. revenge. Kalau orang sesuatu nggak usah dibalas gitu loh. Sebenarnya revenge. Jadi ya itu aja. Kalau itu dipelihara terus ya jangan sampai ada sifat seperti itu. Jadi Ya, sifat-sifat happy life. sifat-sifat itu dijauhkan jadi happy life lah ya. Iya, sifat-sifat itu tiap hari diingat-ingat. Waktu COVID Pak Yanwar kena COVID nggak? Enggak ya. Sebenarnya flu aja nggak pernah. Oh iya. Jarang flu. Ya karena tadi itu tiap pagi olahraganya itu meditasi, Qigong, sama pikiran, dan ngasihnya buat yang terima itu harus ada artinya Untuk orang itu. untuk orang itu. Kalau nggak bukan servis, mubazir itu.